Baik, apa kabar anak-anak? Jumpa lagi dengan Ibu dalam pembelajaran seni budaya. Doa dan harapan Ibu, kita semua dalam keadaan sehat dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Baik, kita lanjutkan. Seni budaya kelas 9, bab 3, menyanyikan lagu secara solo atau tunggal. Peta kompetensi pembelajaran: bernyanyi solo atau tunggal, jenis penampilan solo atau tunggal, latihan improvisasi lagu secara solo atau tunggal, materi vokal, teknik vokal, penampilan, ritmis, melodis, dan ekspresi. Setelah mempelajari bab 3, siswa diharapkan mampu 1. Menentukan materi vokal yang dimilikinya. 2. Menjelaskan dan melaksanakan teknik vokal yang baik. 3. Menyanyikan lagu sesuai pilihan sendiri dengan teknik vokal yang baik. 4. Menentukan penampilan yang baik dalam bernyanyi, solo atau tunggal. 5. Melatih dan menyanyikan lagu yang sudah disiapkan, improvisasinya secara solo atau tunggal. A. Jenis penampilan vokal solo atau tunggal. Bernyanyi merupakan aktivitas yang menyenangkan bagi siapa saja yang sedang bahagia, sedih, ataupun dalam keadaan yang tidak menentu. Karena dengan bernyanyi, hati menjadi terwakilkan lewat alunan musik dan lirik lagu yang indah. Ada beberapa jenis penampilan bernyanyi yang sering kita lihat di televisi ataupun secara langsung di sebuah panggung. Ada yang bernyanyi sendiri dengan diiringi musik dari CD. Ada juga yang tampil dengan band lengkap. Lalu ada juga yang bernyanyi bersama-sama lebih dari 2 orang. Semua penampilan tersebut tentunya memiliki keunikan dan sisi menarik yang berbeda. Karena memang dari segi persiapan dan sarana pun akan memiliki detail yang berbeda di setiap jenis penampilan. Jenis penampilan vokal solo atau tunggal seringkali dinilai penampilan yang paling sederhana dan tidak membutuhkan banyak sarana dan prasarana. Padahal sebenarnya sama saja. Setiap penampilan vokal solo justru memiliki beban yang lebih berat karena seluruh keberhasilan penampilannya sangat tergantung kepada sang vokalis atau penyanyi itu sendiri. B.
perbedaan materi vokal yang dimiliki oleh dua orang yang berbeda, yaitu 21. Warna suara atau timbre. Bunyi atau suara satu siswa berbeda dengan siswa lainnya. Ini karena getaran yang dihasilkan, bentuk pita suara yang berbeda. Perbedaan ukuran pita suara menghasilkan perbedaan frekuensi suara masing-masing. Dari perbedaan ini dihasilkan warna suara yang berbeda. Warna suara, jika dilatih dengan teknik vokal yang benar, akan menghasilkan karakter vokal yang kuat. 2. Wilayah nada adalah kemampuan seseorang dalam mencapai ketinggian dan rendahnya nada, menyebabkan seseorang memiliki wilayah nada. Setiap orang memiliki wilayah nada yang berbeda sesuai dengan ketebalan pita suara yang dimiliki dan upaya orang itu dalam mengolah teknik vokalnya. Wilayah nada bisa bertambah dan berkurang sesuai intensitasnya dalam berlatih olah vokal. Berdasar ambitusnya, wilayah nada dikelompokkan menjadi tonton dan dengarkan penjelasan berikut ini. Selamat menyaksikan. Hello singers, ketemu lagi bersama saya Indra Aziz di Vokal Plus, bebaskan suaramu. Dalam video kali ini, saya ingin ngasih tahu kalian gimana caranya mengukur range vokal kita. Setiap orang memiliki range vokalnya masing-masing, tapi biasanya range vokal yang umum itu adalah antara 2,5 sampai 3 oktav lebih. Biasanya kalau laki-laki tuh range vokalnya lebih luas, bisa sampai 3 oktav lebih, karena laki-laki kan punya suara ngebass, sementara di atasnya bisa falset. Sementara kalau perempuan itu suara rendahnya kan terbatas. Jadi rata-rata kalau perempuan itu 2,5 oktav. Nah, kamu sendiri gimana? Gimana cara ngukur berapa oktav range vokal kamu? Oktav adalah jarak antara dua nada yang mengulang. Nah, kalau dalam musik itu kan hurufnya itu cuma A, B, C, D, E, F, G, balik lagi ke A. Nah, ini juga. Jadi dari A ke A itu adalah 1 oktav. Ini saya bunyiin nada C. Nah, nada C ini jaraknya ke C lagi. Ini 1 oktav. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sekarang saya ukur range vokal saya ya. Nanti kamu coba sendiri. Caranya, dari tengah sini kita ke paling bawah dulu. Kita cari nada yang paling bawah yang bisa kita bunyikan. Do, ya kira-kira segini. Oke. Dari situ, saya mulai nyanyiin do, re, mi, fa, sol, la, si, do aja. Gampang kan? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. 1 oktav. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. 2 oktav. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. 3 oktav. Do, re, mi, fa. Oke, kayaknya udah mentok ya. Jadi ya range vokal saya kalau total dari chest voice sampai head voice itu 3 oktav lebih ya, 3 nada lah. Jadi range vokal kita itu memiliki pembagian ya, namanya register. Yaitu ada chest voice atau suara kita yang biasa kayak gini. Ada juga falsetto atau head voice kayak gini ya. Nah, itu kita hitung semua. Kamu juga gitu ya. Hitung nada paling rendah kamu, terus kamu hitung pakai do, re, mi, fa, sol, la, si, do berapa oktav. Tapi saran saya kamu menggunakan piano atau alat musik ya, supaya nadanya tidak melenceng saat kita nyanyiin do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bisa juga kamu download aplikasi kayak gini ya. Maksudnya di handphone kamu juga ada piano supaya kamu nggak melenceng ya. Do. Ini kan nadanya ini nih. Kita cari oktavnya. Do. Oke. Terus cari lagi. Do. Gampang kan? Selanjutnya kita cari tahu kamu tuh suaranya tergabung di suara jenis apa. Soprano, alto, tenor, atau bass. Biasanya kalau perempuan itu yang suara paling tinggi itu sopran, terus diikuti dengan alto bawahnya. Kalau cowok, nada suara tingginya adalah tenor dan nada rendahnya adalah bass. Chartnya adalah seperti di gambar ini. Daripada kita bingung-bingung sama nadanya, kita dengerin aja bunyinya ya. Ini adalah C tengah, tengah-tengah di piano ya.
Nah, coba kita nyanyiin ke bawah. Nih ikutin dulu ya buat yang laki-laki deh. Oke. Oke, ini nadanya F. Kalau kamu nyampe ke bawah sini dengan nyaman, ini saya udah gak nyaman ya. Tapi kalau kamu nyampe dengan nyaman, berarti kamu suaranya tergabung di klasifikasi suara bass. Kalau kamu suaranya udah nggak nyaman di A, di nada ini, kalau kamu di sini udah ngerasa kerendahan, berarti kemungkinan kamu adalah seorang tenor. Nah, untuk yang perempuan, saya agak susah nyontoin karena kan suara saya suara laki ya. Tapi kalau saya coba nyanyi nadanya dengan suara saya, kamu ikutin dengan suara kamu yang paling rendah. Kalau kamu nyampe nada ini masih bisa nyaman, kamu adalah seorang alto klasifikasinya. Atau mungkin bisa lebih rendah lagi ya. Itu berarti kamu seorang alto. Ini buat yang sopran, coba ya. Kalau kamu di sini udah ngerasa kerendahan, berarti kamu adalah seorang sopran. Tapi chart ini adalah cuma ancar-ancar aja ya, karena setiap orang range vokalnya mungkin akan unik dan berbeda-beda. Ingat ya, yang penting dari suara kita bukanlah range vokalnya, berapa luas, berapa oktav range vokalnya, melainkan apa yang kita hasilkan dari suara kita itu. Sekarang tulis di komentar di bawah, berapa oktav range vokal kamu dan kamu termasuk suara apa? A. Suara anak-anak. Wilayah nada suara laki-laki dan perempuan pada usia anak-anak mempunyai ketinggian yang sama. Perbedaan akan terjadi ketika anak laki-laki beranjak dewasa. Ada perubahan wilayah nada berdasarkan perubahan fisik yang mereka alami. Misalnya, tumbuhnya jakun di leher laki-laki. Batas wilayah nada yang dimiliki anak-anak adalah sebagai berikut. 1. Suara anak-anak tinggi, wilayah nadanya C tinggi sampai F tinggi. 2. Suara anak-anak rendah, wilayah nadanya dari A sampai dengan D. B. Suara wanita. 1. Sopran, suara tinggi wanita, wilayah nadanya dari C sampai dengan A. 2. Mezzo-sopran, suara sedang wanita, wilayah nadanya dari A sampai F. 3. Alto, suara rendah wanita, wilayah nadanya F sampai dengan D. C. Suara pria. 1. Tenor, suara tinggi pria, wilayah nadanya dari C sampai dengan A. 2. Bariton, suara sedang pria, wilayah nadanya dari A sampai F. 3. Bass, suara rendah pria, wilayah nadanya F sampai dengan D. Pengetahuan tentang wilayah nada ini benar-benar harus diketahui oleh siswa yang akan bernyanyi. Jangan sampai siswa memaksakan menyanyikan lagu dengan nada dasar yang di luar jangkauan wilayah nada yang dimilikinya. Jika dipaksakan, maka suara akan terdengar sumbang, bahkan bisa merusak pita suara. Untuk mengecek wilayah nada ini, siswa dapat menggunakan alat musik piano atau keyboard. Penyanyi harus mempelajari dan mengasah teknik vokal atau teknik bernyanyi yang baik, agar dapat membawakan lagu dengan baik dan benar. Ini adalah gambar wilayah nada manusia menurut
penotasian Mas Ripa. Seperti ini gambarnya. C. Teknik vokal. Bernyanyi merupakan kegiatan yang menyenangkan, baik bagi pendengarnya maupun bagi penyanyinya sendiri. Berikut ini tahapan teknik vokal yang baik yang juga harus dipahami dan dipraktikkan oleh siswa sebelum mulai bernyanyi solo tunggal. Dua, sikap bernyanyi. Bernyanyi yang baik harus diawali dengan sikap bernyanyi yang baik pula. Karena sikap berdiri yang baik ini dapat memaksimalkan tenaga untuk bernyanyi. Berikut ini cara-cara berdiri yang baik pada saat bernyanyi. 1. Badan tegak dan rileks, kaki dibuka sedikit. 2. Berat badan bertumpu di kedua kaki dengan seimbang. 3. Dada dibusungkan tapi tetap rileks. 4. Pandangan lurus ke depan. 5. Posisi tangan rileks di samping kiri kanan. 2. Pernapasan diafragma. Pernapasan yang dianjurkan digunakan pada saat bernyanyi yaitu pernapasan diafragma. Di dalam diafragma ini terdapat otot yang jika terus dilatih dengan olah napas akan menjadi lebih kuat sehingga dapat memperpanjang durasi keluarnya napas kita pada saat bernyanyi. Otot diafragma ini juga dapat menjadi sumber tenaga yang besar untuk mencapai nada tinggi dan menambah tenaga. Pada saat bernyanyi, jika pada saat bernyanyi oleh pernapasan dan sumber tenaga bermuara di diafragma, maka suara juga akan lebih bulat dan bening. Selain itu, tenggorokan kita tidak akan terasa sakit dan mudah lelah. Berikut ini tahapan berlatih olah pernapasan diafragma, yaitu A. Ambil napas melalui hidung atau mulut. Bayangkan seperti mencium bau parfum dengan lembut. Lalu udara langsung masuk ke ruang diafragma dan seketika otot diafragma akan mendesak ke bagian depan dan seluruh udara menyebar di diafragma sampai ke samping dan bagian belakangnya. B. Tarik napas kira-kira 5 detik. Rasakan otot diafragma makin kencang. C. Lalu, keluarkan napas tersebut dengan lembut, mengeluarkan suara desis halus dan rata sambil dihitung berapa detik siswa dapat menghabiskan napas dengan desis tersebut. Suara desis ini bisa diganti dengan suara menyerupai lebah, misalnya, atau tiupan. Yang penting, keluar udara rata dan stabil. D. Ulangi beberapa kali latihan di atas sambil berupaya agar banyaknya hitungan desis yang dikeluarkan semakin banyak setiap kali berlatih. Semakin bertambah durasinya, berarti kekuatan otot diafragma pun bertambah kuat. Setelah terbiasa melakukan olah pernapasan seperti di atas, mulailah
untuk memproduksi suara pada saat bernyanyi dengan sumber tenaga dari kekuatan otot diafragma. 3. Resonansi. Dalam bernyanyi, seseorang harus dapat menggemakan suara dengan cara menempatkan sumber suara agar suara lebih keras pada saat dikeluarkan dan sampai kepada pendengar. Proses menggemakan suara ini disebut dengan resonansi. Apa itu resonansi? Ikuti video berikut ini. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teori resonansi. Resonansi adalah suatu peristiwa yang menjadikan benda bergetar karena adanya getaran yang dilakukan benda lain dan getaran yang dilakukan benda memiliki frekuensi yang sama. Dalam dunia musik atau dunia digital, adanya resonansi sangatlah penting dan salah satu alat musik yang bergetar dengan adanya resonansi adalah dawai. Resonansi juga terlihat pada gitar, karena gitar selalu memiliki kotak atau ruang udara dan saat gitar dipetik akan menghasilkan frekuensi bunyi senar gitar yang sama. Resonansi akan menimbulkan pola gelombang yang sifatnya stasioner dengan ketentuan panjang gelombang tertentu dan pada saat gelombang terjadi pada senar, maka akan menghasilkan getaran yang tepat pada tempatnya. Untuk menghasilkan amplitudo yang besar, hanya perlu samakan frekuensi dengan resonansi, dan adanya resonansi juga bisa digunakan untuk mengukur kecepatan perambatan bunyi saat berada di udara. Saat sumber bunyi menimbulkan getaran di atas sebuah tabung, maka panjang kolom udaranya akan terdengar sangat keras, dan hal ini menjadi pertanda adanya resonansi gelombang bunyi. Jadi, teori resonansi adalah salah satu teori yang menyebutkan bahwa peristiwa bergetarnya sistem fisis dengan frekuensi tertentu sangat dipengaruhi oleh fisis lainnya yang bergetar dengan frekuensi tertentu. Peristiwa resonansi adalah peristiwa yang terjadi pada saat frekuensi sumber memiliki nilai yang sama dan akan terdengar bunyi yang keras atau amplitude maksimum. Contoh resonansi bunyi dalam kehidupan sehari-hari ialah gitar. Gitar menjadi salah satu alat musik yang menghasilkan resonansi bunyi. Gitar menjadi alat musik yang digunakan dengan menggunakan teknik chord. Jadi pengguna gitar harus mengetahui serta paham dengan chord gitar. Bunyi sebuah gitar akan terdengar karena rongga di dalam gitarnya ikut bergetar dan bunyi gitar akan terdengar baik dengan memainkan chord gitar dengan benar. Truk. Saat truk yang bermuatan berat melewati sebuah rumah, maka akan terasa getaran di rumah itu dan hal ini terlihat dari kaca jendela yang seringkali bergetar. Benda berat yang memiliki kecepatan akan menimbulkan sebuah getaran dan hal ini seringkali terjadi pada rumah yang berada di pinggir jalan. Garpu tala. Garpu tala adalah salah satu peralatan yang memiliki resonansi saat dihentakkan dengan suatu benda. Garpu tala adalah salah satu peralatan yang memiliki resonansi saat dihentakkan dengan suatu benda. Garpu tala akan bergetar pada suatu frekuensi dan saat garpu tala bergetar, maka akan menimbulkan bunyi. Garpu tala seringkali digunakan untuk menyetel gitar atau piano, dan peranan garpu tala sangatlah penting untuk memperbaiki suara alat musik. Kereta api. Saat melewati tempat yang banyak rumah, tentu kereta api yang lewat seringkali menimbulkan getaran dan membuat rumah menjadi bergetar dengan kencang. Warga yang memiliki rumah di dekat rel kereta api pasti akan merasakan sensasi rumah bergetar saat kereta api lewat. Demikian penjelasan mengenai resonansi dan contohnya. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah pengetahuan. Jangan lupa untuk like. Oke, itu adalah penjelasan tentang resonansi. Baik, kita lanjut. Ada 3 jenis resonansi atau tempat memantulkan sumber bunyi sesuai fungsinya, yaitu 1. Resonansi dada. Memantulkan sumber bunyi pada bagian dada akan menghasilkan suara rendah. Jika akan memproduksi suara yang rendah, hendaklah menggunakan resonansi dada agar nada rendah dapat dicapai dengan tepat dan halus. 2. Resonansi hidung. Memantulkan sumber bunyi pada bagian wajah seputar hidung, yaitu meliputi tulang rahang mulut sampai ke pipi, akan menghasilkan suara sedang
yang tepat dan halus. Selain itu juga, kerja tenggorokan tidak terlalu berat dan tidak mudah lelah. Suara yang dihasilkan pun akan terdengar lebih bening dan bersih. 3. Resonansi kepala. Memantulkan sumber bunyi pada bagian kepala akan menghasilkan suara tinggi dan halus. Untuk dapat menghasilkan nada-nada tinggi yang tepat dan halus, resonansi kepala ini harus juga disupport dengan kerja otot diafragma yang maksimal juga. Jangan sekali-kali memaksakan memproduksi suara tinggi di tenggorokan, karena sudah pasti nadanya tidak akan sampai dengan tepat. Suara tidak akan bening dan akan terasa sakit di tenggorokan, dan jika hal ini sering dilakukan, maka akan merusak kualitas pita suara. Setelah mengetahui jenis resonansi, hendaknya siswa membiasakan bernyanyi dengan menggunakan resonansi yang tepat sesuai kebutuhan nada yang ingin dicapai. 4. Artikulasi dan gerak mulut. Bernyanyi yang baik tidak bisa terlepas dari pengucapan kata-kata yang ada pada lirik lagu dengan jelas. Mari kita dengarkan penjelasan tentang artikulasi berikut ini. Artikulasi adalah aspek yang sangat penting dalam bernyanyi. Artikulasi adalah gimana cara kita membentuk kata-kata dalam lirik saat kita bernyanyi. Artikulasi itu juga mempengaruhi tone yang kita keluarkan saat kita bernyanyi. Juga dia sangat berpengaruh kepada ekspresi. Jadi cara kita membuat drama dalam, misalkan kita ngomong I love you dengan I love you atau I love you, itu juga beda-beda walaupun cuma sedikit tapi ada pengaruhnya. Kita akan lihat langsung aja contoh-contoh dari artikulasi yang kurang baik dengan artikulasi yang baik, lalu Anda bisa menilai sendiri. Gunting piano, kalanya mari menari, nada merambat pelan di kesunyian malam, tak ada rintik hujan bersama sebuah bayang yang pernah terlupakan. Denting piano, kala jemari menari, nada merambat pelan di kesunyian malam, saat datang rintik hujan bersama sebuah bayang yang pernah terlupakan. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Ya, itu tadi beberapa contoh-contoh dari artikulasi yang kurang baik dengan yang baik. Anda bisa memutuskan mana yang lebih enak untuk didengar. Nah, Anda pun harus bisa melatih artikulasi Anda sehingga lirik yang Anda nyanyikan itu jelas. Latihannya gampang aja. Anda berpikir mengucapkan lirik secara berlebih-lebihan sedikit, tapi yang penting jelas, karena walaupun kita berpikir ini berlebih-lebihan, tapi yang mendengar belum tentu merasa ini pengucapannya berlebih-lebihan. Mungkin biasa-biasa aja di telinga dia. Anda juga bisa latihan dengan cara membaca koran atau majalah secara keras-keras. Jadi lidah kita, bibir kita, artikulator kita ini itu terlatih untuk membentuk kata-kata. Misalkan huruf A-nya benar-benar A, O, U, dan sebagainya. Oke, selamat berlatih dan terima kasih sudah melihat video ini. Like,
Oke, itu adalah penjelasan tentang artikulasi, ya. Baik, yang kelima, frasering atau pengkalimatan. Frasering atau pengkalimatan merupakan teknik vokal yang mengatur tentang pengelompokan kalimat di mana vokalis dapat mengambil napas pada setiap jeda antar kalimat. Pengkalimatan ini hendaknya dilakukan sebelum memulai bernyanyi. Beri tanda pada jeda antar kalimat sehingga ketika bernyanyi, siswa akan tepat mengambil napas sesuai makna lagu. Dengarkan penjelasan berikut ini. Halo, kali ini saya mau memberikan tips mengenai bagaimana mencuri nafas. Mencuri nafas. Nafas kok dicuri gitu ya? Di channel YouTube saya kemarin ada yang nanya ya bagaimana caranya mencuri nafas. Jadi mungkin agak bingung gitu ya ketika lagi nyanyi, nafasnya habis sementara kalimatnya harus utuh gitu ya. Jadi yang pertama kita harus menguasai terlebih dahulu teknik pernapasan diafragma. Karena kalau kita belum menguasai teknik pernapasan diafragma, maka kita nyanyi lagu apapun pasti kedodoran ketika urusan nafasnya gitu ya, untuk mengambil nafasnya begitu. Lalu yang kedua adalah kita harus tahu pemenggalan katanya atau frasenya. Jadi bahasa Indonesia frasa atau phrase kalau bahasa Inggrisnya, menjadi phrasing, teknik phrasingnya kita harus tahu. Artinya kita harus melihat kalimat dari lagu tersebut apakah bisa kita bagi menjadi 2 nafas ataukah cukup 1 nafas. Jadi kita perhatikan temponya dan juga lamanya kita menyelesaikan satu kalimat itu. Jadi contohnya begini, di lagu Indonesia Pustaka di bait yang pertama ya, itu kan seperti ini, Indonesia tanah air beta. Itu kan harus satu helaan nafas ya, Indonesia tanah air beta. Jadi jangan sampai Indonesia tanah air beta, jangan sampai seperti itu. Atau di kalimat Indonesia sejak dulu kala gitu ya, kalanya jangan dipisah, harus satu nafas. Jadi Indonesia sejak dulu kala, jadi 1 nafas. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu, kita harus menguasai dulu teknik pernapasan diafragma. Yang kedua kita tahu phrasingnya, kita tahu pemenggalan katanya. Bagaimana mengetahui pemenggalan katanya adalah perhatikan kalimat dari lagu tersebut dan arti dari lagu tersebut. Apakah kalau misalnya kita penggal kata-katanya itu tidak mengganggu dari makna lagu tersebut, atau harus dinyanyikan secara utuh. Sebagai contoh seperti ini, kalau misalnya kita menyanyikannya dengan nafas yang tidak benar, pemenggalan kata yang tidak benar, frase yang tidak benar, misalnya di kata aku mencintaimu, karena support nafas kita nggak benar, frasenya nggak benar, akhirnya menjadi aku mencintaimu. itu kan artinya jadi nggak bagus ya. Atau kata ku di sini gitu ya. Jadi jangan sampai karena napasnya nggak nyampe, akhirnya kita penggalnya menjadi kudis ini, ya kan? Nah itu jadi itu jadi arti yang berbeda dari maksud dari lagu tersebut. Oleh karena itu kamu harus menguasai teknik pernapasan diafragma dan juga teknik phrase-nya, begitu. Ya itu tadi adalah tips dari saya. Kalau kamu menyukai video. Oke, baik. Itu adalah teknik dalam frase. Yang berikutnya adalah D. Seorang penyanyi di TV atau secara langsung
di sebuah panggung yang besar. Lihatlah bagaimana penampilan mereka. Dapat dipastikan, seorang penyanyi yang profesional akan mempersiapkan penampilan mereka mulai dari baju atau kostum yang digunakan, gaya rambut, sepatu, aksesoris, dan riasan wajah yang akan disesuaikan dengan tema acara, tema lagu, dan tempat yang menjadi tempat tampil untuk bernyanyi. Hal ini dilakukan agar pertunjukan menyanyi mereka akan lebih indah dilihat dan berkesan. Tonton video berikut ini. Selamat menyaksikan. Mencintaimu seumur hidupku, selamanya setia menantimu, walau di hati saja seluruh hidupku, selamanya engkau tetap milik.
lanjutkan kembali. E. Latihan improvisasi lagu secara solo atau tunggal. Improvisasi adalah melakukan sesuatu tanpa persiapan. Dalam bernyanyi merupakan pengembangan ornamentasi pada sebuah lagu dengan tujuan agar lagu terdengar tidak membosankan dan lebih menarik. Improvisasi ini tidak dilakukan pada semua bagian lagu, hanya pada bagian-bagian tertentu saja, agar bentuk lagu yang aslinya tetap jelas. Karena sifatnya untuk memperindah lagu. Bayangkan saja improvisasi ini seperti renda yang dipasangkan hanya di sudut-sudut taplak meja. Maka taplak tersebut akan terlihat lebih manis dan indah. Jika renda tersebut dipasangkan sampai menutupi semua bagian taplak, tentu taplak tersebut akan terlihat tidak indah dan terlalu berlebihan. Variasi lagu dapat dilakukan dengan mengubah 3 unsur lagu sebagai berikut. 1. Ritmis. Perubahan dalam irama lagu, misalnya lagu yang diciptakan dengan irama pop divariasikan dengan cara dibawakan dengan iringan irama jazz atau dangdut. 2. Melodis. Biasanya berupa penambahan nada dengan jarak nada yang berdekatan. 3. Dinamika. Perubahan bunyi keras dan lembut pada bagian lagu sesuai dengan kesan yang akan disampaikan. Uji kompetensi pengetahuan. 1. Apa saja yang harus dipersiapkan untuk sebuah penampilan vokal solo atau tunggal yang baik? 2. Bagaimana cara berlatih vokal untuk dapat membiasakan penggunaan teknik vokal yang baik? 3. Bagian apa saja pada sebuah lagu yang dapat diimprovisasi? Nanti kalian boleh kerjakan di buku tugasnya masing-masing. Baik, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya. Dan tetap jaga kesehatan, stay at home, dan semangat untuk belajar.